Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika kelas 10, yaitu tentang gerak lurus. Nah, pada materi gerak lurus ini nanti akan saya buat jadi beberapa video ya. Untuk video kali ini yaitu untuk yang part 1, yaitu berkaitan dengan besaran-besaran dalam gerak lurus. Oke, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, kita mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Nah, kadang-kadang kita suka miskonsepsi nih. Kadang-kadang kita suka menganggap bahwa jarak dan perpindahan itu adalah besaran yang sama. Padahal jarak dan perpindahan itu merupakan besaran yang berbeda. Nah, jarak sendiri itu merupakan total lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu merupakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Oke sahabat fisika, kita lihat contohnya berikut ini. Contoh, Ani berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian, ia berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh Ani? Nah, jadi di sini Ani pertama dia berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian ia berbelok ke selatan sejauh 6 meter. Nah, dari sini kita bisa mencari jaraknya. Ingat bahwa jarak itu merupakan total lintasan yang ditempuh. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ani yaitu sama dengan 8 ditambah 6 atau sama dengan 14 meter. Nah, itu jaraknya. Sedangkan perpindahannya, ingat perpindahan itu merupakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Nah, lalu bagaimana cara mencari perpindahannya? Nah, untuk mencari perpindahannya cukup kita tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, seperti ini misalnya perpindahannya kita anggap adalah X. Jadi perpindahannya itu sama dengan X. Nah, untuk mencari X itu bagaimana? Kalau kita lihat di sini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari X-nya bisa nih kita gunakan teorema Pythagoras. Atau X-nya berarti sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, nilainya sama dengan berapa nih? Ya, 10 meter. Nah, jadi beda kan antara jarak dan perpindahannya. Oke, next berikutnya yaitu berkaitan dengan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Apa sih bedanya kelajuan dan kecepatan? Nah, kelajuan rata-rata itu merupakan jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, atau kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi dengan selang waktunya, atau kalau dirumuskan V sama dengan S per delta T. Sedangkan kecepatan rata-rata itu merupakan perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, atau kalau dirumuskan V itu sama dengan delta X per delta T. Jadi bedanya kalau mencari kelajuan yang kita gunakan adalah jaraknya, sedangkan untuk mencari kecepatan yang kita pakai adalah perpindahannya. Oke sahabat fisika, coba kita lihat contohnya sebagai berikut ini. Oke, di situ ada sebuah benda bergerak dari titik A ke titik C melalui titik B. Jika AB sama dengan 50 meter, BC 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 sekon, tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi benda tersebut dia bergerak dari A ke C, tetapi melalui titik B. Jadi sebelum ke C, dari A dia bergerak ke B dulu, baru ke C. Nah, di sini A ke B itu adalah 50 meter. Kemudian dari B ke C itu sejauh 30 meter. Nah, totalnya dari A ke B kemudian ke C itu ditempuh dalam waktu 20 sekon. Nah, maka berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya? Oke. Dari soal tersebut kita tahu bahwa jaraknya berapa nih? Ya, jarak yang ditempuh itu berarti total lintasannya, atau 50 ditambah 30 AB ditambah BC, yaitu 80 meter. Oke, sedangkan perpindahan
benda tersebut, ingat tadi perpindahan adalah jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya kan di titik A, titik akhirnya di titik C. Oh, berarti perpindahannya itu sama dengan AC. Nah, AC itu sama dengan berapa nih? Oke, AC berarti sama dengan 50 dikurangi 30, ya 20 meter. Jadi jaraknya 80 meter, sedangkan perpindahannya adalah 20 meter. Nah, dari sini kita bisa mencari nih kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Oke, kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi dengan selang waktu, atau V-nya berarti sama dengan jaraknya 80 dibagi selang waktunya 20 sekon. Ya, kelajuan rata-ratanya berarti sama dengan 4 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan dibagi selang waktu, atau V-nya berarti sama dengan perpindahannya 20 dibagi selang waktunya 20, atau sama dengan 1 meter per sekon. Oke, jadi kelajuan rata-ratanya adalah 4 meter per sekon dan kecepatan rata-ratanya adalah 1 meter per sekon. Cukup mudah bukan? Oke. Yuk lanjut ke besaran berikutnya, yaitu percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata itu merupakan perubahan kecepatan atau delta V dalam selang waktu tertentu. Atau kalau dirumuskan, A itu sama dengan delta V per delta T, di mana delta V-nya bisa kita cari dari V2 dikurangi V1 dibagi delta T-nya T2 min T1. Oke. Nah, contoh nih, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Oke, mari kita bahas. Oke, ingat bahwa A sama dengan delta V per delta T, di mana kecepatan awalnya itu 2 meter per sekon, kemudian bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berarti delta V-nya kan 4 kurangi 2 dibagi dalam selang waktu 10 sekon. Jadi nilainya sama dengan 4 min 2 dibagi 10 min 0, ya, atau sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang besaran berikutnya, yaitu berkaitan dengan kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Nah, sebelum kita membahas tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, oke, karena di matematika itu untuk kelas 10 itu belum dapat materi tentang turunan. Oke, di sini kita akan membahas terlebih dahulu konsep matematika turunan. Misalnya nih, jika ada fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan Y terhadap X dapat dituliskan Y aksen atau DY per DX, di mana Y aksen atau DY per DX itu sama dengan A dikali N X pangkat N min 1. Jadi cara menurunkan fungsi ini, kalau ada fungsi AX pangkat N, maka turunannya adalah A dikali pangkatnya atau N X pangkatnya kita kurangi 1. Jadi A kali N X pangkat N min 1. Oke, biar lebih mudah kita lihat nih contohnya. Contoh, misal ada Y sama dengan 4X pangkat 3. Nah, ini kalau diturunkan berarti DY dx sama dengan 4 kali 3 X pangkatnya kurangi 1, 3 min 1. Atau berarti DY dx sama dengan 4 kali 3, 12 X pangkat 3 min 1, berarti tinggal X kuadrat. Wah, cukup mudah bukan? Oke, contoh yang lain nih, misalnya ada Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 12X min 3. Berarti kalau diturunkan jadinya berapa nih? Oke, coba dulu deh. Oke, udah? Oke. Yuk kita bahas. Oke, kalau Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 12X min 3, berarti turunannya DY dx sama dengan, nah, oke, ini kita turunkan sendiri-sendiri.
masing-masing. Ini berarti 2 kali 3 X pangkatnya kurangi 1, jadi X pangkat 3 min 1 plus, nah ini 12X. Kalau diturunkan, ini kan X nya pangkat 1, jadi kalau diturunkan udah cukup buang aja X nya, jadi tinggal 12. Kok bisa gitu? Ya aslinya kan dari 12 kali pangkatnya ini kan 1, X pangkat 1 min 1 kan pangkat 0, X pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Jadi kalau ada AX gitu, kalau diturunkan cukup sama dengan A gitu aja. Atau kalau misalnya, pokoknya kalau X nya pangkatnya itu 1, kalau diturunkan dah hilangkan aja X nya gitu. Min 3 ini kalau diturunkan, nah ini kan nggak punya variabel X, jadi kalau diturunkan nilainya sama dengan 0. Oke. Jadi DY/DX itu sama dengan 6X kuadrat plus 12. Oke, sekarang kalau misalnya variabelnya bukan X nih, contoh lain. Oke, misal ada R sama dengan 4T kuadrat ditambah 5T min 8. Nah, kalau misal R ini kita turunkan terhadap T, jadinya gimana nih? Oke, DR dt sama dengan, nah ini sama aja, cuman kalau tadi kan pakainya X, kalau ini variabelnya pakai T, jadi 4 kali 2 T pangkat, T2 nya kurangi 1 ditambah, nah ini 5T, nah ini pangkatnya 1, T nya hilangin aja, jadi sama dengan 5 min 8, ini kan nggak ada T nya, jadi kalau diturunkan itu sama dengan 0. Jadi DR dt sama dengan 4 kali 2 berarti kan 8 T pangkatnya tinggal 1 ditambah 5 gitu. Nah itu konsep turunan. Oke, kita kembali lagi ke kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat dan percepatan sesaat itu adalah kecepatan dan percepatan pada saat T atau waktu tertentu. Kalau kecepatan rata-rata itu kan berarti rata-rata dari kecepatan keseluruhan perjalanan gitu kan. Tapi kalau kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada saat T tertentu. Misalnya pada detik pertama, pada detik kedua, pada detik ketiga itu nilainya berapa. Nah, mungkin kan berbeda gitu kan. Nah, itu yang namanya kecepatan sesaat. Nah, untuk mempelajari kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, nah di sini coba perhatikan tangga berikut ini. Di sini ada posisi atau R, kemudian turun satu tangga, di sini ada kecepatan atau V, turun satu tangga lagi, di sini ada percepatan atau A. Nah, kecepatan sesaat itu merupakan turunan pertama posisi terhadap waktu, atau V itu adalah dr dt, atau V itu merupakan turunan posisi terhadap waktu. Sedangkan percepatan itu merupakan turunan pertama kecepatan terhadap waktu, atau turunan kedua posisi terhadap waktu. Atau kalau dirumuskan A sama dengan dv dt. Artinya percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soalnya. Contoh misalnya di sini ada persamaan posisi benda R dalam variabel T sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 12. Jika R dalam meter dan T dalam detik, maka tentukanlah A persamaan kecepatan, B kecepatan benda saat T-nya 1 sekon, dan C persamaan percepatannya. Oke, kita bahas. Di situ persamaan posisi benda itu adalah R sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 12. Nah, yang pertama kita diminta untuk menentukan persamaan kecepatan. Nah, kita ingat lagi nih bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi atau dr dt. Jadi V itu adalah turunan R terhadap T. Jadi untuk mencari persamaan kecepatannya cukup kita turunkan persamaan ini. Nah, 4T pangkat 3 min 5T min 12 kalau diturunkan berarti sama dengan berapa nih? Di sini berarti 4 kali 3 12 kan? T pangkatnya kurangi 1. Oke, berarti jadinya 4 kali 3 T pangkat 3 min 1
min, nah ini 5T. Nah, pangkatnya kan 1, T-nya. Berarti cukup langsung dihilangkan aja. Kemudian min 12, ini nggak ada T-nya. Berarti nilainya sama dengan 0. Jadi min 5, min 0. Atau berarti V sama dengan 12T kuadrat min 5. Itu persamaan kecepatannya. Nah, yang B, kita diminta untuk menentukan kecepatan benda saat T sama dengan 1 sekon. Nah, kita kan udah dapat persamaan kecepatannya nih. V sama dengan 12T kuadrat min 5. Nah, berarti kecepatan benda saat T 1 sekon, cukup T-nya kita ganti jadi 1 sekon aja. Jadi, V sama dengan 12 kali 1 kuadrat min 5, atau sama dengan 7 meter per sekon. Kemudian yang C, kita diminta untuk menentukan persamaan percepatannya. Nah, ingat bahwa percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan atau dv dt. Jadi, untuk mencari percepatannya cukup kita turunkan persamaan dari kecepatannya, atau 12T kuadrat min 5. Ini kalau diturunkan jadinya berapa nih? Oke, berarti jadinya sama dengan 12 kali 2T pangkatnya kurangi 1 min, nah ini 5-nya kan nggak ada T-nya, berarti kalau diturunkan sama dengan 0. Atau berarti A sama dengan 24T gitu. Wah, oke sahabat fisika, itu tadi beberapa besaran-besaran dalam gerak lurus. Pembahasan lainnya di video berikutnya ya, cek playlist. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like and share ya. Jangan lupa subscribe juga. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.